segi etimologi, istilah bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu bantuan, artinya bantuan atau tuntunan. Namun kita harus ingat bahwa tidak semua bantuan atau tuntunan itu berarti bimbingan. Adapun menurut Yearbook of Education, definisi bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usaha sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial. Kemudian konseling. Seperti halnya dengan pengertian bimbingan, konseling juga merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu penyuluhan. Tujuan bimbingan dan konseling. Secara umum, bimbingan dan konseling dalam keseluruhan bimbingan di lembaga pendidikan adalah membantu seluruh peserta didik melalui pelayanan yang tertuju kepada masing-masing pribadi agar tercapainya tahap pengembangan optimal baik secara akademis, psikologis, maupun sosial. Secara khusus, layanan bimbingan dan konseling bertujuan memiliki pemahaman diri, sifat positif, mampu menghargai orang lain, memiliki rasa tanggung jawab, keterampilan hubungan antara pribadi, dapat menyelesaikan masalah, dan yang terakhir adalah dapat membuat keputusan secara benar dan baik. Fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama, fungsi pencegahan. Fungsi ini bertujuan agar peserta terhindar dari berbagai masalah. Kemudian yang kedua adalah fungsi penyaluran. Yang dimaksud dari fungsi ini adalah untuk setiap peserta didik mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan keadaannya. Kemudian yang ketiga adalah fungsi penyesuaian. Yang dimaksud dari fungsi ini adalah pelayanan bimbingan dan konseling berfungsi membantu terciptanya penyesuaian antara peserta didik dan lingkungannya. Kemudian yang keempat adalah fungsi perbaikan. Meskipun program pencegahan, upaya dan penyesuaian telah dilaksanakan, namun peserta didik yang bersangkutan masih mungkin mengalami masalah-masalah tertentu. Disinilah fungsi perbaikan dalam pelayanan akan digunakan. Bantuan yang akan diberikan pada masalah yang dihadapi, baik dalam jenisnya maupun bentuknya. Dan yang kelima adalah fungsi pengembangan. Yang dimaksud fungsi ini adalah bimbingan dan konseling harus bekerja membantu peserta didik agar dapat mencapai perkembangan kepribadian secara optimal. Dalam bimbingan konseling, yang pertama adalah layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah, budaya sekolah, ruang lingkup yang dipelajari untuk mempermudah dan memperlancar perannya sebagai peserta didik di lingkungan yang baru. Kemudian yang kedua adalah layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi diri, sosial, belajar, pergaulan, karir, pendidikan, dan juga. Kemudian yang ketiga adalah layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik menggambarkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi belajar atau penguasaan kompetensi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan dirinya serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Kemudian yang keempat adalah layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program latihan, magang, kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, sesuai dengan potensi dan bakat, minat, serta kondisi pribadi. Yang keenam adalah layanan konseling perorangan. Layanan ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung secara tatap muka dan perorangan dengan guru BK untuk membahas dan mengentaskan permasalahan yang dihadapi dan perkembangan dirinya.